Gue yakin sebagian besar dari kalian itu udah nggak asing sama istilah black company di Jepang. Yes, sebuah keadaan di mana banyak orang bilang kalau lu kerja di perusahaan Jepang itu kayak bener-bener wah kacau men, kerja bisa lebih dari 8 jam, bahkan bisa sampai nggak pulang, sampai lu lupa jaga kesehatan, sampai nggak dapat libur. Pokoknya kacau balau banget deh. Tapi kalian penasaran nggak sih, emangnya seberapa parah sih? Apa sih contohnya gitu, yang kayak black company di Jepang itu? Separah ketika lu udah berhasil selamat dari gempa, lu malah disuruh masuk lagi ke gedung untuk nyelamatin duit perusahaan, dan tiba-tiba lu harus kehilangan nyawa lo. Two employees were sent back into Kumamoto Mall before explosion. Yes, ini adalah kisah tentang orang yang harus kehilangan nyawanya demi menyelamatkan uang perusahaan atas perintah atasan di Jepang. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa ini semua bisa terjadi? Banyak yang suka menuduh gue kalau gue itu adalah si penjilat Jepang, penyepong Jepang, apa-apa bagus dari Jepang, Eno Bening nih, wibu apa-apa Jepang dan lain-lain. Gue nggak bisa menutup itu, gue sangat suka Jepang, gue pengen banget selalu liburan ke Jepang gitu. Menurut gue banyak banget hal indah yang belum gue explore di Jepang dan pengen banget gue explore di Jepang. Tapi gue nggak selalu bilang Jepang itu sempurna, banyak banget hal-hal yang jauh dari kata sempurna di Jepang dan salah satunya adalah ini, budaya black company-nya. Konteks di bulan Juli 2026, Kumamoto itu dilanda gempa yang berskala sekitar 7 hektar. Yes, memang Jepang itu sering terjadi gempa, tapi gempa yang udah di atas skala tertentu itu tetap berbahaya. Bahkan yang kalau lu pernah ke Jepang, walaupun di skala-skala kecil pun dikasih tahu untuk tetap hati-hati, untuk tetap siaga. Tapi sayangnya ini gempa bener-bener kenceng banget dan di daerah yang juga memang sempat kena gempa kencang, yaitu prefektur Kumamoto. Fun fact, itu adalah tempat tinggalnya Oda Sensei dan tempat di mana kalian bisa menemukan patung-patung One Piece untuk kalian kunjungi dan foto. Dan patung itu adalah patung yang disumbangkan sama Oda untuk membantu membangkitkan Kumamoto setelah kena gempa di tahun 2016 kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Dan sayangnya di 2026 terjadi gempa besar lagi di Kumamoto, memakan korban jiwa juga, ada yang luka-luka juga, dan ya ini terjadi. Tapi Jepang bukan berarti diem aja gitu. Mereka tuh banyak yang udah berusaha untuk membuat infrastruktur dan pembangunan di sana itu anti gempa. Namun sayangnya belum berhasil menemukan yang bisa menghalau gempa dengan kekuatan yang sangat besar ini. Dan naasnya terjadi lagi dan banyak makan korban, walaupun ya kalau kita mau banding-bandingin sama jumlah negara lain yang pernah kena gempa ya, jumlahnya kayak wah, agak jauh ya. But again, tetap ada korban, tetap nyawa orang hilang, dan inilah kisah yang paling nyebelinnya. Kumamoto menyusul gempa bumi dahsyat yang terjadi pekan lalu. Operator toko serba ada Habita pada hari Senin mengungkapkan bahwa 2 karyawannya yang sebelumnya telah berhasil dievakuasi diperintahkan oleh perusahaan untuk kembali ke dalam pusat pembelanjaan yang kemudian runtuh akibat ledakan di kota Kashima, prefektur Kumamoto. Setelah gempa yang mencapai Shindo 7 atau 7 skala Richter, tingkat tertinggi dalam skala intensitas gempa Jepang, terjadi ledakan di gedung Ion Mall Kumamoto sekitar pukul 17.50 yang menewaskan beberapa orang termasuk kedua karyawan tersebut. This is Utake Kurumi. She worked at a variety goods shop at the Aeon Shopping Center in Kumamoto. The mall was the site of a deadly blast that occurred soon after a magnitude 7.1 earthquake struck Japan last Tuesday. The 22-year-old had safely evacuated the building soon after the quake, but she and another colleague were then ordered to go back inside. Oke, jadi ternyata sebenarnya ada 2 orang pegawai yang berhasil selamat dari gempa, berhasil dievakuasi dari gempa, tapi naasnya dia disuruh sama bosnya untuk kembali masuk ke dalam mall, dan sayangnya di mall tersebut terjadi ledakan. Bukan karena gempa, tapi karena hal yang lain yang membuat ledakan itu terjadi. Kalau tidak salah, setelah gue baca-baca itu adalah dicurigai ya, belum diresmikan melalui penyelidikan itu ledakannya gara-gara apa, tapi sangat dicurigai gara-gara ledakan gas. Dan tentu saja ledakan gas ini terjadi karena gempa. Jadi bukan karena langsung gempa, tapi karena gempa, infrastruktur bangunan hancur dan gasnya jadi berantakan, tidak aman dan meledak. Dan disinilah akhirnya 2 pegawai toko tersebut harus kehilangan nyawanya. Sebelumnya kedua karyawan itu telah berhasil mengungsi ke area parkir di luar gedung setelah membantu mengarahkan para pelanggan ke tempat yang aman. Saat mereka kembali memasuki gedung sekitar pukul 17.35, seorang pegawai Aeon Mall yang mengenal mereka dan berada di dekat pintu masuk sempat berkata, "Hati-hati!" Tapi naasnya nyawa mereka harus hilang karena ledakan tersebut dan tidak bisa
selamat. Mereka terus ngapain ke dalam? Buat apa? Apa faedahnya? Misi penting umat kemanusiaan mana yang membuat mereka harus kehilangan nyawanya untuk masuk lagi ke tempat gempa gitu loh? Apa? Koji Yusei, manajer penjualan Habita yang berbasis di Kumamoto, mengatakan kepada wartawan pada Senin sore bahwa ia menginstruksikan manajer toko agar meminta kedua karyawan tersebut kembali masuk ke dalam gedung untuk memindahkan hasil penjualan hari itu dari toko di lantai 2 ke brankas di lantai 1. Ia juga menambahkan bahwa dirinya memerintahkan mereka untuk lebih terdahulu meminta izin kepada pihak pengelola mall sebelum kembali memasuki gedung. Iya, jadi mereka diinstruksikan untuk masuk sama bosnya untuk lagi gempa nih. Gedung udah hancur nih. Coba masuk ambil duit kita. Oke, gua sangat mengerti ketika itu adalah family. Ngerti gak sih lu kayak, atau itu diri lu sendiri. Ngerti gak sih lu ada harta lu di situ, ada surat-surat berharga lu, ada ya macam-macam lah, gua ngerti. I mean, even if it's me, gue juga mungkin akan melakukan hal yang sama dan sangat reckless karena gue tahu gimana gue hidup kalau gue nggak ada itu kan. Di dunia yang serba duit ini dan serba surat-suratan ini, pasti ribet gitu. Siapa yang mau bantuin gue? Siapa yang mau klarifikasi kalau dulu gue punya harta 20 miliar amin gitu kan? Nggak ada, udah hilang di runtuhan. Tas pas beresin, jamin nggak itu dijagain? Jamin nggak itu nggak bakal hilang? Asuransi no? Ya, gue nggak mengasuransikan semua hal ya. Dan gue nggak tahu apakah asuransi bisa menjamin duit-duit yang ketiban. Again, I understand if it's you, but it's not yours. It's your company. Itu bukan milik lu, itu milik perusahaan lu. Dan gue yakin banget, nggak tahu ya, ini feeling aja. Dan bisa jadi gue kira mungkin teman-teman yang kerja di asuransi atau kerja di hukum bisa koreksi gue kalau gue salah. Tapi bakal diurus asuransi, iya nggak sih? Bakal di-tackle sama asuransi, ya nggak sih? Bakal di-cover sama asuransi. Dan itu perusahaan yang udah pasti di Jepang. Jepang apa-apa serba asuransi. I've been to Japan, gue banyak temen yang di Jepang. Apa-apa asuransi. Ya mungkin dia salah satu yang nggak pakai asuransi. And so, kenapa mesti masuk? Ngerti nggak lu? Kayak, kenapa mesti ngorbanin nyawa pegawai lu? Again, it's an earthquake, it's an accident. Apakah pegawai masih harus melakukan hal itu? I don't think so, right? Lu ngerti kan poin gue? Maksud gue kayak, ya harusnya kan ada asuransi, tapi kita nggak asuransi, no. Ya bukan berarti jadi lu bilang pegawai lu untuk masuk lagi dong di gedung yang runtuh abis gempa, right? It's just common sense. Dalam acara pengamatan terakhir Wake yang digelar pada Minggu malam, Kurumi Otake 22, salah satu dari 2 orang karyawan Habita yang meninggal dalam insiden tersebut, keluarga korban yang berduka menyampaikan kepada Presiden Habita, Keima Ueno, yang turut menghadiri acara itu, bahwa mereka tidak akan pernah memaafkan perusahaan menurut sumber yang mengetahui peristiwa tersebut. Yusei mengatakan, seandainya saya tidak mengungkit soal hasil penjualan hari itu, semua ini tidak akan pernah terjadi. Yang saya rasakan sekarang hanyalah penyesalan karena tidak mampu memperkirakan akibat yang akan terjadi. Pihak-pihak toko pun akhirnya langsung mengadakan press conference. Kalau tidak salah, mereka juga langsung melakukan permintaan maaf yang biasa kalian lihat ala Jepang. Namun sayangnya permintaan maaf tersebut tidak bisa mengembalikan nyawa pegawai mereka yang berusaha untuk sekedar patuh menjalankan perintah untuk menyelamatkan duit penjualan hari itu. Wow, tentu netizen di Jepang sangat-sangat marah. Kalau kalian cek di Twitter berita ini benar-benar orang marah, bahkan minta itu perusahaan untuk tutup, untuk ganti rugi sebesar-besarnya, dan juga pihak-pihak yang terkait. Bahkan ya kalau di Jepang ini biasanya bakal menghasilkan banyak orang mundur dari posisinya. Again, bukan mau kayak wah kerennya bisa kayak begitu, cuman kalau kalian bandingin sama sebuah negara, dampak-dampak kayak gini tuh biasanya bakal lebih mengena gitu di negara Jepang. Dan bandingin sama negara yang katanya ada pelatihan terus nggak usah gue lanjut lah. Tapi yang mau gue highlight bukan bandingin negara satu sama negara yang lain, silakan itu bersarang sendiri di kepala kalian dan membuat kesimpulan sendiri. Tapi adalah ya again di Jepang selama ini gue tadi ngomong black culture apa black company ya, semoga nggak salah ngomong ya, black company yang gue maksud. Sorry kalau misalnya ada yang masuk tulisannya black culture. Black company ya bisa kayak gini, bisa semengerikan ini. Teman-teman gue banyak yang kerja di Jepang, banyak yang cerita kayak gini. Gue harap teman-teman yang kerja dimanapun gak hanya di Jepang tidak harus merasakan yang seperti ini. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Mungkin kalian bisa sharing juga cerita yang bisa kalian ceritain gitu, kerja di black company di Jepang dari teman kalian, atau mungkin kalian sendiri, para pekerja-pekerja, para pengais-pengais rezeki di negara sana. Silakan komen di bawah. Sekali lagi, gue bukan penjilat Jepang, gue bukan pembela Jepang dan lain-lain. Kalau ada yang bagus ya gue omongin bagus, kalau ada yang jelek ya gue omongin jelek. Kenapa lu harus selalu kayak either sempurna atau hancur semampus dan nggak ada bagus-bagusnya gitu? Dan lagian black company ini juga bukan sesuatu yang kayak ditutup-tutupin dan segala macam. Lu nonton anime, lu baca manga, lu baca novel, kayaknya udah banyak banget gitu yang curhat masalah gini. Bahkan konten kreator di Jepang juga banyak gitu yang kayak stress out dan kayak emang itu ya black company, emang kerjaan di Jepang ya banyak yang kayak gini. Dan sekali lagi, kalau lu punya common sense harusnya lu sudah tahu gitu kalau ya nggak semua perusahaan di Jepang black company juga gitu. Gue pernah juga kerja sama perusahaan Jepang, nggak gitu-gitu amat juga. Turut berduka cita buat para korban, terutama buat Kurumi Otake yang harus meninggal demi menyelamatkan uang perusahaan karena sekedar menjadi karyawan yang patuh sama bos. Dan satu lagi korbannya yang tidak bisa diungkapkan identitasnya, yang nggak di-share ke publik. Semoga Kumamoto bisa bangkit, semoga one day gue bisa kesana dan bisa visit patung-patung One Piece, dan ya semoga kita
bisa belajar banyak dari kejadian ini. Dan gue tunggu kritik tambahan informasi atau ungkapan isi hati kalian mengenai kejadian ini. Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana BTS lagi berantem sama Grammys. Tonton kalau kalian belum nonton. Dan komentarnya datang dari Shab. Orang Amerika berpikir kalau Asia cuma Cina, Korea, dan Jepang aja. Sama ini, India dikit lah. Ya, equivalent sama orang-orang tahu kalau Bali dan Indonesia itu beda. Ngaco emang. Kalau kalian mau tahu konteksnya kenapa bisa begitu, tonton videonya. Dan mau komentar yang dibacakan, komen aja di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet episode kali ini. Sekali lagi turut berduka cita. Semoga Kumamoto bisa bangkit dan keluarga korban mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan. Thank you buat para member yang selalu support channel ini. Dan bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah apa alasan kalian mau ke Kumamoto selain One Piece. Ayo lo cari tahu di Kumamoto ada apa. Banyak banget yang seru-seru. Dan ya, untuk kita semua, stay clean and sound. Stay safe, Jepang. Semoga bangkit. Amin. Buat cepat sih bangkit. I know Japan.